Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ciza pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini teman-teman akan membahas dan mengenal materi baru. Kira-kira apa ya? Yuk kita kenal saja dengan adik Simba. Siapakah itu? Nah, topiknya mengelompokkan informasi dari buku. Kaitannya ada dengan adik Simba loh. Nah, sebelum itu kita hafazan terlebih dahulu ya. Hafazan kali ini yaitu mencari perbedaan gambar. Nah, di sini Bu Giza memiliki dua gambar yang hampir sama. Silakan teman-teman cari tiga perbedaan dari kedua gambar ini. Silakan temukan ya. Bu Ziza akan beri waktu sekitar 1 menit cukup. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, kita masuk ke materi. Oke, yuk kita berkenalan dengan adik Simba. Siapakah adik Simba itu? Ternyata adik Simba itu adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, teman-teman sudah kenal kan dengan adik Simba? Mudah kan untuk mengingatnya? Oke, kita beralih kepada apa. Apa merupakan salah satu kata tanya yang menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Selanjutnya, ada di mana. Di mana itu berfungsi menunjukkan penyebutan atau penjelasan suatu tempat. Nah, untuk penulisan kata tanya di mana ini, teman-teman harus memperhatikannya karena antara di dan mana itu terdapat spasi, harus diberi jarak. Jangan digabung ya. Oke, selanjutnya kapan? Kapan itu berfungsi menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Contoh, di pagi hari atau menunjukkan pukul. Berapakah sekarang? Selanjutnya ada siapa. Siapa berfungsi menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Namun juga bisa menyebutkan nama-nama hal lainnya. Yang kelima, ada mengapa. Di sini sudah ada kata tanya. Dia berpikir keras nih gambarnya. Mengapa itu berfungsi untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Biasanya jawaban dari kalimat yang terdapat kata tanya mengapa itu terdapat kata karena dia menjelaskan suatu sebab atau alasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana berfungsi menunjukkan keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Nah, sampai sini teman-teman sudah mengetahui ya fungsi-fungsi dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh. Oke, baiklah. Kita akan menuju kepada contoh. Di sini. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada contoh soal. Di sini Bu Ziza ada sebuah buku dengan judul Hewan Indonesia. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang
isi dari buku tersebut. Oke, teman-teman boleh membacanya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan membahas kepada contoh soalnya. Baiklah. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada contohnya. Di sini Bu Ziza sudah menampilkan 6 informasi yang tergolong sesuai dengan aspeknya. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, misal nih untuk contoh yang pertama, dari aspek apa. Bu Ziza berikan contoh kalimat tanyanya, apa yang dijelaskan dalam buku di atas. Nah, kita kembali lagi kepada penjelasannya. Kira-kira jawaban dari pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi menunjukkan kalimat yang berwarna apa ya? Oke, kita kembali lagi ke pertanyaannya. Apa yang dijelaskan dalam buku di atas? Dan jawabannya terdapat pada kalimat yang berwarna merah. Nah, dalam menjawabnya, teman-teman harus mengulang kembali kalimat yang berada setelah kata tanya apa. Contoh, apa yang dijelaskan dalam buku di atas? Jawabannya, buku di atas menjelaskan tentang semua informasi mengenai keanekaragaman hewan. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan jawaban yang lengkap. Jika teman-teman menjawabnya langsung kepada intinya, seperti contohnya, apa yang dijelaskan dalam buku di atas? Jawabannya, semua informasi mengenai keanekaragaman hewan. Nah, jika teman-teman menjawab seperti itu, Bu Ziza tidak akan memberikan poin penuh karena jawaban seperti itu tidak lengkap. Oke, kita lanjut kepada informasi yang kedua, yaitu informasi yang tergolong aspek di mana dalam buku di atas. Pertanyaannya adalah, di mana penyu hijau biasanya pergi untuk bersarang dan bertelur? Kita kembali lagi kepada penjelasannya. Nah, kira-kira pertanyaan tersebut jawabannya terdapat pada kalimat yang berwarna apa ya? Ya, benar sekali. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat pada kalimat berwarna biru, yaitu, kita ulangi lagi ya untuk kalimatnya. Penyu hijau biasanya pergi untuk bersarang dan bertelur di daerah pantai. Nah, jika teman-teman menjawabnya seperti itu, boleh. Oke, kita beralih ke selanjutnya. Informasi yang tergolong aspek kapan dalam buku di atas. Contoh kalimatnya adalah, atau pertanyaannya, informasi yang tergolong aspek kapan dalam buku di atas. Contohnya, kapan bulu ekor merah hijau akan terlihat indah? Nah, untuk kali ini jawabannya itu terdapat pada kalimat yang berwarna hijau. Bulu-bulu merah hijau akan terlihat indah ketika bulu ekornya dikembangkan, membentuk seperti kipas. Teman-teman sudah pernah melihat merah hijau? Oke, kita lanjut kepada informasi selanjutnya, yaitu informasi yang tergolong aspek siapa dalam buku di atas. Contohnya, siapa yang menerbitkan buku di atas? Nah, ini berarti menanyakan orang atau suatu pekerjaan ataupun perusahaan. Jawabannya ada pada kalimat yang berwarna oranye. Oke, buku di atas
diterbitkan oleh penerbit Erlangga? Oke, tepat ya jawabannya teman-teman. Selanjutnya, informasi yang tergolong aspek mengapa dalam buku di atas. Contohnya, mengapa merak hijau menjadi hewan yang cukup terkenal? Nah, yang ini jawabannya tinggal dua pilihan saja nih, antara kuning dan merah tua. Kira-kira mana ya jawabannya? Oke, jawabannya adalah merak hijau menjadi hewan yang cukup terkenal dikarenakan keindahan bulunya. Tepat, jawabannya berada pada kalimat berwarna kuning. Berarti untuk pertanyaan terakhir yang menggunakan aspek bagaimana cara merak hijau jantan menarik perhatian merak hijau betina, jawabannya terdapat pada kalimat yang berwarna merah tua. Oke, cara menjawabnya seperti yang Bu Ida bilang tadi ya, harus mengulangi kalimat yang terdapat pada pertanyaan tersebut, yaitu cara merak hijau jantan menarik perhatian merak hijau betina adalah dengan menggunakan keindahan bulunya. Oke, sampai sini teman-teman sudah mendengarkan pemaparan tentang fungsi dari adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, beserta dengan contoh yang terdapat pada ringkasan sebuah buku. Baiklah, selanjutnya teman-teman akan mendapatkan penugasan dari Bu Ida. Silakan dikerjakan dengan seksama karena berisi apa, Bu? Nggak mau dibilang kalau dia betul yang teliti gimana? Oke, setelah ini teman-teman akan mendapatkan link penugasan. Silakan dikerjakan dengan teliti karena akan ada beberapa teks. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari Bu Ida. Setelah ini teman-teman akan mendapatkan link penugasan. Silakan dikerjakan dengan teliti karena nanti akan terdapat beberapa teks yang mengharuskan teman-teman membacanya dengan teliti. Untuk pelajaran bahasa Indonesia ini, teman-teman jangan bosan untuk membaca ya, agar jawaban yang teman-teman berikan nanti sesuai dengan yang diminta dan sesuai dengan teksnya. Oke, sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.